Yesus tidak beragama Kristen. Nah, yang kedua, di dalam kemanusiaannya, Yesus ternyata seorang yang beragama Yahudi. Apakah Yesus itu Muslim? Jawabannya adalah ya dan juga tidak. Saya mau tanya Ibu Agatha, kalau Yesus itu Islam apa Kristen? Yesus itu tidak bawa agama dan dia itu adalah Allah. Super cerdas. Agatha dan Enrico Turalaki menjawab Muslim. Agama Yesus, Islam, Kristen atau Yahudi? Mari kita simak diskusi menarik Agatha dengan Muslim dan juga penjelasan yang begitu cerdas dari Enrico Turalaki berikut ini. Silakan Pak Quicksilver 14. Ada yang mau ditanya? Saya mau tanya Ibu Agatha, kalau Yesus itu Islam apa Kristen? Yesus itu tidak bawa agama dan dia itu adalah Allah. Masa Allah punya agama? Jadi ini pertanyaan yang sama kan saya tanya, Allah itu agama Islam atau pagan Quraisy? Bisakah Tuhan beragama, Pak? Gimana cara Tuhan beragama, Pak? Iya, Coba, makanya kan Allah kira-kira apa agamanya? Pagan Quraisy kah? Islam kah? Atau apa agamanya Allah? Menurut Anda gimana, Pak? gini Ibu Agatha, kan saya kan yang bertanya duluan, Ibu jawab dulu pertanyaan saya gitu. Jadi Jawab, Tuhan itu tidak beragama, Pak. Masa iya Tuhan punya agama? Kalau Jadi Tuhan Tuhan- punya agama seperti pertanyaan Bapak, pertanyaan saya akan juga saya tujukan kepada Tuhan Anda. Apakah Olo SWT itu agama Islam atau pagan Quraisy? Yesus itu bukan agama Kristen, bukan agama Islam. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalaupun Anda mengatakan apakah Yesus itu beragama Islam, Islamnya belum ada. Gimana Yesus beragama Islam sementara Islamnya baru ada abad 7? Ibu Agatha, Ibarat kata gini, aku tuh belum punya baju warna hitam dan warna putih. Terus Anda bilang, Agatha pakai baju hitam atau putih? Sementara aku aja belum punya bajunya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Yesus Islam atau Kristen? Sementara Islam aja belum ada. Kan gitu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kocak kalau Anda mempertanyakan Tuhan saya beragama. Tuhan mana yang beragama di dunia ini, Pak? Menurut Anda gimana tuh? Gitu loh Pak Quicksilver. Jadi Anda juga bertanya kira-kira dulu gitu. Karena mungkin ya di dalam pikiran Anda, semua nabi seperti asumsi di dalam kitab Anda, semua nabi itu beragama Islam. Anda bedakan dulu. Masa iya Anda mempertanyakan Tuhan saya agamanya apa gitu. Seolah-olah Tuhan saya itu adalah sama seperti saya gitu. Gimana Pak Quicksilver? jadi ini Ibu Agatha, begini Bu, saya tuh cuma mau tanya aja Bu, saya tidak larinya ke Nabi atau larinya Kristen, Islam enggak. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya sudah Jadi jawab. deal ya, deal. Tuhan Yesus tidak punya agama. Iya dong, karena dia Tuhan. Masa Tuhan Yesus beragama? Kita pikirkan dulu. Oke, Allah kalau itu beragama enggak? bukan jangan lari ke Allah Bu, larinya ke Tuhan Yesus. Saya ini paralelnya Pak. Anda nanya Tuhan Yesus beragama apa? Ya saya mau tanya Tuhannya negeri Mekah beragama apa? Olo SWT beragama apa? Pertanyaannya itu sama maknanya. Masa kok ini langsung Anda nggak usah lari ke situ? Ya ini saya mau kasih Anda pemahaman atas pertanyaan Anda. Jadi Anda bertanya pun sekiranya Anda berpikir dulu gitu loh. Jangan bertanya kayak pertanyaan tukang beca gitu kan. Nggak jelas gitu. Masa Tuhan beragama? Cobalah pikirin aja sendiri. Coba. Itu Pak Quicksilver, jangan kejang dulu. Saya kan hanya menjawab pertanyaan Anda. Jadi Tuhan Yesus yang beragama toh? Apa? Jadi Tuhan Yesus tidak beragama.
Tuhan itu tidak beragama, betul. Oke, deal. Deal. Sama juga. Allah juga tidak beragama. Sama-sama deal. Kalau saya tunjukkan ayat di Quran bahwa Islam adalah agama Allah, gimana? Karena kalau saya tunjukkan di Quran ada datanya seperti itu. Ibu Agatha, Islam adalah agama Allah. kita kan lagi sharing nih. Coba jangan pakai gitu yang tertawa-tertawa. Kita ngomongnya biasa aja. Kok sensi banget, Pak? Allah aja ketawa melihat dua orang saling bunuh, Pak. Santai. Oke, Bu. Muhammad tidak beragama, Allah Subhanahu wa taala beragama, Tuhan Yesus tidak beragama. Oke, deal. Kita sama-sama deal ya. Sama-sama deal. Sekarang saya tanya, Muhammad agama apa? Tidak punya agama kan udah deal. Tuhan Yesus tidak punya agama, Muhammad tidak. Saya tanya, Muhammad agama apa? Enggak, Kalau Muhammad bilang tidak Muhammad punya tidak agama. punya agama, kau menyamakan Muhammad dengan Allah. Kau jangan emosi, Udah. dengarkan saya baik-baik. Muhammad, dengar Ibu Agatha, Muhammad tidak beragama, Allah tidak beragama. Yakin Muhammad tidak beragama? Ateis dia maksudnya. Saya akan tunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama sekali Muslim. Kok Anda bilang Muhammad, Anda tuduh, Anda fitnah sebagai ateis? Padahal Quran jelas-jelas menuliskan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama-tama Muslim. Kau fitnah Nabi, kau nggak beragama. Gila kau. Istighfar, jangan panas. Wih, penista ini penista ini. Masa nabinya dibilang ateis? Pak, hati-hati, Pak. Ateis atau agnostik, Pak? Pak, Muhammad ateis atau agnostik, Pak? Kok Anda bilang nggak beragama dia, Pak? Coba, Pak. Ibu Agatha yang terhormat, Ibu juga kalau gitu nista Tuhan Yesus. Bukti, saya punya bukti loh, Tuhan Yesus agama Kristen. Saya punya bukti Mana ada. dalilnya? Silakan. Dalilnya oke. Pada tanggal 24 malam Yesus lahir dan diberiakan oleh umat Kristiani. Jelas. Di mana dalilnya? Mana tertulis? 24 Desember. Terus yang dirayakan Mana orang tertulis? Kristen apa? Udah salah ngotot lagi. Siapa lah lahir 24 Karena- Desember? Isa kali itu yang di bawah pohon korma. Yang Orang dirayakan- Kristen itu, Pak, tolong jangan ngamuk, marah, emosi. Pak, nggak ada orang Kristen yang mengatakan Yesus lahir 24 Desember. Kalau 25 ada. Tapi kalau 24 Desember itu yang mana? Isa yang diserupakan. Bentar Pak, saya tanya dulu ini berapa Pak? Jawab. Ini mabuk ini kayaknya nih. Kebanyakan minuman Rasulullah ini. Tuhan Ini berapa, Yesus Pak? lahir 24 Ini malam. berapa? Jawab dulu ini 24 berapa? malam. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus tanggal 24 malam. Nah, memang. 24 malam. Iya. Dalilnya tertulis di mana? Ayo saya buka Alkitab saya. Yuk. 24 Lihat. malam di Alkitab. Yes. Tidak ada pakai dalil di Alkitab. Ini diskusi saya ini bukan diskusi tukang beca, bukan diskusi orang-orang pasar yang omongannya itu tidak berdasar. Nih kita di sini diskusi lintas agama, bukan lintas tukang beca, Pak. Tolong ya Pak ya, berdalil. Ya kalau nggak berdalil di sini, kau nggak mengedukasi siapapun. Kamu lebih kepada fitnah. Ayo dong, pakai data, Pak. Betul nggak, Pak Prof? Ngeri kali. Karena saya tanya, Allah lahir tanggal berapa? Ini kita ngomongnya bukan masalah lahir atau ini yang Anda kan langsung tantrum. Iya, belum benar. Kan, Ibu kan tanya dalilnya. Saya bilang dalil orang Kristen dia percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 24 malam, yaitu 12 jam 12. Kalau Yesusnya lahir tanggal 25 Desember, terus apa hubungannya dengan Yesus beragama Kristen? Ibu lupa. Ibu lupa Apa orang tuh? Kristen merayakan Natal. Yang Lahirnya merayakan kelahiran Tuhan kami. Masa Tuhan kami pun menjadi pengikutnya sendirinya sendiri, Pak? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Pak. Pengikut Iya, Yesus Kristus. Masa enggak. Yesus Kristus pengikut Yesus Kristus? Gimana ceritanya? Ibu. Ceritanya? Gimana ceritanya lalu? Ya, Pak, di bawah aja ya, Pak. Saya buang-buang waktu dengan orang yang seperti Anda nggak jelas. Ya kalau mau ngelawak, Pak, di kumpulan pos-pos ronda di kampungmu, Pak. Apa yang kau omongin pun?
Gak jelas kok, Pak. Ketika aku lagi searching tugas-tugas kuliahku di Brainly, aku menemukan sebuah pertanyaan yang unik dan lucu menurutku, yaitu pertanyaan tentang apa agama Yesus dan apa warga negara Yesus. Dan lucunya ada yang menjawab di sini Yesus beragama Kristen, ia pertama kali lahir di Bethlehem. Juga pertanyaan serupa ditanyakan oleh Irma 0404, dikatakan apa agama asli bundanya Yesus atau Maria. Dan Hazna Fauzia mengatakan Islam mungkin. Maaf jika salah. Juga ada pertanyaan yang ditanyakan oleh R08 seterusnya, agama Nabi Isa atau Yesus itu Islam. Kenapa umatnya Kristen dan kenapa umatnya tidak mengikuti agama Nabi Isa atau Yesus? Nah, jadi banyak pertanyaan serupa mengenai apa itu agamanya Yesus. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang agama Yesus dengan kalian. Apakah Yesus beragama Kristen, apakah dia beragama Yahudi, atau dia beragama Islam? Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, Yesus tidak beragama Kristen. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oleh karena itu, kalau Yesus itu adalah Kristen, maka dia harus menyembah dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam itu tidak beragama Islam, demikian juga Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dalam kekristenan tidak pernah beragama Kristen. Itu jawaban yang pertama, Yesus tidak beragama Kristen. Nah, yang kedua, di dalam kemanusiaannya Yesus ternyata seorang yang beragama Yahudi. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, maksudnya Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus secara kemanusiaan itu adalah seseorang yang mengikuti hukum Taurat dan mengikuti tradisi-tradisi dari orang Yahudi. Seperti contoh, dia disunat, dia mengikuti hari raya Yahudi, dia merayakan Sabat dan sebagainya. Yang menandakan bahwa dalam kemanusiaannya Yesus itu adalah seorang Yahudi dan takluk kepada hukum Taurat sesuai dalam Galatia 4 ayat 4. Nah, yang ketiga, apakah Yesus itu Muslim? Jawabannya adalah ya dan juga tidak. Kalau kita melihat secara etimologi kata Muslim yang berasal dari kata aslama yuslimu atau kata berserah diri, maka Yesus jelas adalah seorang Muslim atau seorang yang berserah diri. Di mana kata Muslim ini merupakan fa'il atau subjek dari kata aslama yuslimu. Artinya seseorang yang berserah diri. Bahkan Yesus sendiri dalam Alkitab menyerahkan diri bahkan sampai kepada kayu salib dan mati untuk dosa-dosa kita. Jadi apakah Yesus seorang Muslim? Secara etimologi, iya. Tetapi apakah Yesus seorang Muslim yang berarti menganut agama Islam? Jelas tidak. Yesus tidak pernah menganut agama Islam karena agama Islam muncul beberapa abad setelah kematian Yesus bahkan. Oleh karena itu tidak ada kemungkinan sama sekali Yesus itu menganut agama Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang di luar Kristen, khususnya para apologet dan polemikus, seringkali melontarkan pertanyaan kepada apologet Kristen. Apa sesungguhnya agama Yesus? Bahkan ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah agama Kristen. Itu merupakan satu hal yang tidak masuk akal. Oleh karena pengertian Kristen adalah pengikut Kristus. Mustahil atau tidak mungkin Yesus Kristus menjadi pengikut dirinya sendiri. Tidak masuk akal ketika memaksakan konsep bahwa Yesus adalah Kristen.
Tentu kita tahu bersama, tidak bisa juga diklaim Yesus itu Islam. Oleh karena fakta sejarah membuktikan bahwa Islam itu muncul sekitar abad 6 atau 7 Masehi. Padahal kita tahu bersama, Yesus sudah ada sejak abad pertama. Jadi mustahil Yesus itu Islam. Oleh karena Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini ketika Islam muncul, bahkan kurang lebih 600 tahun. Kalau begitu, Yesus itu sebenarnya beragama apa? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti dan mengenal siapa Yesus. Yesus itu satu pribadi dalam dua natur. Natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kekal, tidak pernah tidak ada, dan tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, artinya firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan yang dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dua natur Kristus jelas terlihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Di dalam Dialah, di dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Itu jelas secara eksplisit menegaskan bahwa Yesus itu memiliki dua natur, natur kemanusiaan yaitu jasmani tubuh fisiknya, dan natur keilahian sebagai firman yang adalah Allah. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu Yesus dalam natur kodrat sebagai firman yang adalah Allah tidak mungkin, mustahil memiliki agama atau beragama, sebab dia adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat-ayat ini kita mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Mustahil atau tidak mungkin pencipta segala sesuatu atau pencipta alam semesta ini memiliki agama atau beragama. Tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kita Enrico Turalaki tadi, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus itu takluk kepada seluruh hukum Taurat. Itu sebabnya dia disebut sebagai penggenapan hukum Taurat. Tentu dalam keadaan natur fisik jasmani sebagai manusia, Yesus itu beragama Yahudi. Tetapi eksistensi kekalnya sebagai firman, Yesus tidak memiliki agama atau tidak beragama. Justru yang Yesus lakukan adalah mendirikan jemaatnya atau mendirikan gerejanya, di mana alam maut tidak akan menguasainya.